kita mau sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah hari ini. Tuhan, kiranya kami berkati ibadah ini dari awal hingga akhir, biar kami boleh fokus dan kami boleh antusias memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Siap puji Tuhan adik-adik? Siap dong. Oke, sekarang kita mau angkat pujian kita LOVE. Ikutin gerakan kita berdua ya. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody love. Everybody needs a love. Do, 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 do. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. I say kita pakai huruf besar ya. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody is love. Everybody needs a love. Do, 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 do. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Kita ulang lagi sekarang huruf dari campur. I say L, Sekarang huruf besar. I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Beri kemuliaan buat Tuhan. Masih siap puji Tuhan? Masih. Kita mau angkat pujian kita. Sekarang boleh cari pasangan adik-adik. Kalau misalnya lagi sama kakaknya, lagi sama adiknya, lagi sama sepupunya, atau sama papanya juga boleh. Kita mau angkat pujian kita. Kau temanku, ku temanmu. Semuanya nyanyi ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama.
Oke, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Seperti Rusa Rindu. Semua adik-adik tutup matanya ya, dan nyanyi dengan serius sambil kalian resapi lagunya. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati agar firman-Mu ini bisa kami aplikasikan untuk kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa mengikuti firman kami ini Tuhan dengan duduk diam Tuhan dan tidak mengobrol Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Selamat beribadah bersama dengan orang tua, dan tentunya hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa beribadah, bisa baca firman Tuhan, dan juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita masih ada di dalam suasana kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75 tahun. Untuk itu,
Pak Henok akan ajak untuk adik-adik bisa mengikuti salam kemerdekaan dari Pak Henok. Ready? Oke. Merdeka, merdeka, merdeka. Adik-adik, coba bayangkan kalau para pejuang bangsa kita atau para pahlawan bangsa Indonesia yang telah gugur di dalam medan pertempuran, ketika mereka merasa takut untuk berjuang, ketika mereka merasa takut untuk tidak melakukan tindakan apapun, apakah bangsa Indonesia sudah merdeka dari penjajah? Jawabannya adalah belum. Karena para pejuang bangsa kita, mereka tidak mau untuk berjuang. Mereka takut untuk berjuang. Mereka takut untuk mengusir penjajah dari bangsa Indonesia. Mereka takut untuk melawan penjajah dari bangsa ini. Tetapi bersyukur bahwa oleh karena para pejuang bangsa kita tidak takut untuk melawan penjajah, maka di bulan Agustus ini kita bersama-sama dengan seluruh masyarakat Indonesia, kita merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-75 tahun. Hari ini Pak Henok bersama dengan adik-adik sekalian akan belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan belajar tentang merdeka dari rasa takut. Katakan bersama Pak Henok, merdeka dari rasa takut. Katakan kepada diri sendiri, merdeka dari rasa takut. Sekarang Pak Henok mau bertanya kepada adik-adik sekalian, apakah sampai hari ini, apakah sampai hari ini masih ada di adik-adik yang masih merasa takut? Contohnya, kalau pergi ke kamar mandi sendiri masih takut, walaupun siang hari, harus ditemani papa, harus ditemani mama, harus ditemani adik, atau harus ditemani abang. Ataukah ada juga yang masih merasa takut untuk pergi ke dapur? Mah, ambilkan dong aku makanan. Mah, ambilkan dong aku minuman. Aku takut nih ke dapur, gelap. Ya kan, ada seperti itu? Atau ada yang masih merasa takut kalau tidur sendirian sampai hari ini? Mah, temani dong, aku mau tidur. Padahal sudah kelas 3 SD. Padahal sudah kelas 4 SD. Sudah kelas 6 SD. Tapi kalau tidur masih mau ditemani. Kenapa? Masih takut, mah? Ataukah ada di antara adik-adik yang sampai hari ini masih takut melihat kegelapan? Ketika sore menjelang malam, udah takut ini, takut keluar rumah, nanti di luar ada hantu, di luar ada setan, ya, takut ke warung. Orang tua meminta tolong tidak bisa. Kenapa? Karena takut. Ataukah masih ada yang takut untuk sekolah? Ayo, siapa yang di sini yang hari ini dengar firman Tuhan takut untuk sekolah? Kalau takut untuk sekolah, gimana bisa meraih masa depan? Ya enggak? Terakhir, Pak Henok mau tanya, ini kan semua adik-adik sekolah minggu. Adakah adik-adik yang sampai hari ini takut untuk berdoa? Ayo, jawab dengan jujur. Masih adakah yang takut untuk berdoa? Orang yang takut itu bawaannya jadi malas. Sekarang ada istilah yang namanya mager, malas gerak. Kenapa? Karena dia sudah takut. Kalau adik-adik sudah takut, maka takut untuk bergerak. Bergerak untuk ke dapur, bergerak untuk ke kamar mandi, bergerak untuk ke warung kalau ada orang minta tolong, bergerak untuk tidak mau ke sekolah. Kenapa? Karena adik-adik sudah merasa takut. Nah, hari ini kita akan belajar untuk bagaimana kita bisa merdeka. Katakan bersama Pak Henok, merdeka. Merdeka dari rasa takut.
Pak Henok akan ajak adik-adik untuk membuka firman Tuhan, ya. Walaupun ibadah di rumah, tapi tetap buka firman Tuhan, ya. Sekarang Alkitabnya dibuka. Oke, Pak Henok tunggu ya. Yang belum ada Alkitab di meja atau di depannya, silakan ambil Alkitabnya lalu kembali ke sini. Pak Henok tunggu ya. Kalau semua sudah siap dengan Alkitabnya, kita akan baca firman Tuhannya. Yuk kita buka firman Tuhan dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kemudian kita akan baca lagi ayat 10 sampai ayat 12 ya. Pengen ulangi Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 6, lalu ayat 10, 11 dan 12. Baca baik-baik firman Tuhannya. Ayat 1, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat 2, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Katakan haleluya. Katakan amin. Adik-adik, ketakutan itu datang dari pikiran kita. Bahaya ulangi, ketakutan itu datang dari pikiran kita. Pikiran yang takut itu adalah pikiran yang negatif. Pikiran takut itu adalah pikiran yang negatif. Ketika adik-adik berpikir untuk takut, maka adik-adik menjadi takut. Ketika adik-adik berpikir untuk menjadi malas, maka adik-adik menjadi malas. Ketika adik-adik berpikir untuk tidak naik kelas, adik-adik tidak akan naik kelas. Pikiran ketakutan itu adalah pikiran yang negatif. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk melawan ketakutan dalam pikiran kita ini adalah merubah kebiasaan berpikir yang negatif itu menjadi pola pikir yang positif. Dan tentunya ketika kita belajar untuk merubah pola pikir yang negatif menjadi pola pikir yang positif, maka adik-adik akan merasakan akibatnya. Jadi sampai hari ini kalau masih ada adik-adik yang merasa takut, jangan sampai berpikir bahwa saya tidak bisa sembuh dari takut itu. Tidak. Adik-adik pasti bisa sembuh dari rasa takut. Dan ketakutan itu pasti
sembuh. Katakan amin. Bilang kepada diri sendiri, saya pasti tidak takut. Ketakutan dalam diri saya pasti hilang. Dari firman Tuhan tadi, hari ini kita akan belajar tentang Musa. Tentang siapa? Tentang Musa. Musa adalah seorang tokoh yang dihormati oleh bangsa Israel. Musa adalah seorang tokoh yang dikagumi oleh bangsa Israel. Musa adalah seorang tokoh yang disenangi oleh bangsa Israel. Musa adalah seorang tokoh yang disukai oleh bangsa Israel. Adik-adik, apakah Musa awalnya adalah orang yang hebat? Tidak. Apakah Musa awalnya adalah orang yang pandai berbicara? Tidak. Apakah Musa awalnya orang yang percaya diri? Apakah Musa awalnya orang yang berani? Tidak. Musa awalnya adalah orang yang sama dengan Pak Henok dan sama dengan adik-adik. Awalnya takut, awalnya tidak berani, awalnya merasa diri siapa saya. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang Musa. Merdeka dari rasa takut. Tadi kita sudah baca Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 6, kemudian ayat 10 sampai ayat 12. Di situ ada ceritanya bahwa awal mulanya Musa itu salah. Dia menggembalakan domba mertuanya. Nama mertuanya adalah Yitro. Ketika Musa sedang menggiring dombanya, sedang menggembalakan domba-domba mertuanya, Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa lewat semak duri yang terbakar. Ketika Musa melihat hal itu, timbullah keinginan dalam dirinya untuk terus dekat dengan peristiwa tersebut. Tetapi apa yang terjadi ketika dia mendekat ke tempat semak duri yang terbakar itu? Tuhan berkata, Musa, Musa, tanggalkan kasutmu, sebab tanah di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saat itu firman Tuhan datang kepada Musa. Musa, sekarang kamu harus pergi membawa umatku bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah perbudakan. Ketika Musa mendengar perintah Tuhan itu, apakah Musa langsung berkata, ya Tuhan, aku siap. Ya Tuhan, aku berani. Ya Tuhan, aku akan berjalan. Tidak, Musa tidak berkata demikian. Tetapi Musa berkata, siapakah aku ini? Aku orang yang tidak pandai bicara. Aku orang yang penakut. Aku orang yang tidak berani menghadap Firaun dengan semua kemewahan bangsanya. Lalu Tuhan berkata, Musa, aku akan menyertai kamu. Bukankah aku, kata Tuhan, yang menyertai Musa? Ketika Musa mendengar kalimat itu, kemudian timbullah keberanian di dalam diri Musa. Rasa takut yang awalnya dialami oleh Musa itu kemudian hilang. Musa yang awalnya berkata tidak pandai bicara, dia mendapat keberanian untuk berbicara. Bahkan akhirnya Musa sendiri berani bertemu dengan Firaun dan membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Kenapa Musa akhirnya bisa menjadi pribadi yang berbeda? Karena Musa telah berjumpa dengan Tuhan. Dan perjumpaan Musa dengan Tuhan itulah yang merubah hidup Musa. Amin adik-adik. Amin. Hidup
adik-adik harus berjumpa dengan Tuhan. Adik-adik sekalian, lewat kisah Musa yang tadi kita sudah baca dalam Keluaran pasal 3. Adik-adik bersama Pak Henok akan belajar dua hal. Yang tentunya akan berdampak bagi diri kita. Kita akan belajar dua hal, siapapun diri kita. Adik-adik, Pak Henok, dan yang lainnya, Papa Mama, kita akan belajar dua hal dari kisah Musa. Yakni merdeka dari rasa takut. Katakan bersama Pak Henok, merdeka dari rasa takut. Yang pertama, mengapa kita bisa merdeka dari rasa takut? Yang pertama, Pak Henok mau katakan, adik-adik semua adalah anak Tuhan. Pak Henok juga anak Tuhan. Oleh karena itu, kita harus percaya. Hal pertama, sebab Tuhan menyertai kita. Hal yang pertama adalah sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan berkata kepada Musa, bukankah aku, kata Tuhan, menyertai Musa? Penyertaan Tuhan yang sama itu berlaku bagi adik-adik dan juga bagi Pak Henok. Ada firman-Nya di dalam Matius pasal 28 ayat 20 bagian B. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu kekal. Penyertaan Tuhan itu tidak ada habisnya. Penyertaan Tuhan itu berlaku untuk siapapun, termasuk untuk adik-adik yang saat ini mendengar firman. Termasuk juga kepada semua orang tua yang mendengar firman. Termasuk juga untuk Pak Henok yang menyampaikan firman Tuhan. Siapapun kita, di momen kemerdekaan bangsa Indonesia sudah merdeka, maka kita sebagai anak Tuhan pun pasti merdeka. Merdeka dari banyak hal. Salah satunya adalah merdeka dari rasa takut. Katakan amin. Yang kedua, merdeka dari rasa takut. Yang kedua adalah di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4b. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu. Pak Henok rindu kita katakan bersama, ya. Dan perkatakan firman itu kepada diri sendiri, ya. Pegang dadanya dan berkata, sebab roh yang ada dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Untuk itu, adik-adik, hari ini Pak Henok mengajak semua adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan ini untuk membuka hati, menerima dan mengundang Yesus masuk ke dalam hidupmu. Dan biarlah Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidupmu. Adik-adik yang sampai hari ini masih ada rasa takut, sekarang Pak Henok ajak untuk adik-adik berdoa bersama Pak Henok. Taruh tangan kiri di dadamu dan tangan kanan diangkat. Pejamkan mata dan ikut doa Pak Henok. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Merdeka dari rasa takut. Hari ini kami berdoa untuk semua adik-adik yang mendengarkan firman ini. Jika masih ada rasa takut dalam diri mereka, kami berdoa dalam nama Yesus, dibebaskanlah semua rasa takut dan digantikan dengan keberanian daripada Tuhan. Rasa takut untuk belajar, merasa diri tidak mampu, merasa diri tidak bisa. Rasa takut untuk melakukan banyak hal. Rasa takut bahwa mereka adalah pribadi yang rendah.
rasa takut melihat keadaan ekonomi mereka. Tuhan, kami berdoa supaya hari ini biarlah Tuhan yang berkuasa atas hidup adik-adik kami ini Tuhan. Supaya ketika Tuhan yang berkuasa, maka mereka akhirnya memiliki kekuatan, kemampuan, keberanian untuk melihat hidup mereka adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Kami sudah belajar dari kisah Musa. Awalnya Musa adalah orang yang tidak pandai berbicara, adalah orang yang takut, adalah orang yang merasa dirinya tidak berguna. Tetapi ketika Musa berjumpa dengan Allah di padang gurun, lewat peristiwa semak duri yang terbakar, maka akhirnya Musa mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Dan kemudian dia menjadi pribadi yang dikagumi, disenangi oleh bangsa Israel. Dan Tuhan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kami berdoa supaya mulai hari ini, biarlah Tuhan yang memimpin seluruh kehidupan adik-adik kami ini, untuk mereka bisa melakukan rencana-rencana Tuhan dalam hidup mereka. Berkati sekolah mereka, berkati tumbuh kembang mereka. Kami berdoa supaya pekerjaan daripada orang tua, semua anak-anak sekolah minggu diberkati dalam nama Yesus. Kami berdoa juga supaya Tuhan pulihkan bangsa Indonesia dari virus corona. Kami mau memperkatakan bahwa bangsa Indonesia bebas. Bangsa Indonesia ini dibebaskan dari virus corona. Dan biarlah semua roda kehidupan di bangsa Indonesia akan kembali normal seperti biasanya. Adik-adik yang mendengar firman Tuhan hari ini, diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, haleluya, yang sudah mendapatkan peneguhan daripada Tuhan, yang sudah meyakini bahwa firman ini berkuasa untuk merubah hidup adik-adik. Mari sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih untuk adik-adik dan orang tua yang sudah bergabung di dalam ibadah online Top Kids GPI Petra hari ini. Sampai jumpa di minggu depan dengan cerita-cerita firman Tuhan yang luar biasa. Dan tentunya pasti firman itu memberkati hidup kita. Sampai minggu depan, Tuhan memberkati. Shalom. Nah adik-adik, sekarang kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik diberkati gak sama firmannya? Diberkati dong. Nah buat teman-teman yang udah ibadah hari ini, boleh sharing ke kakak pembinanya apa yang didapat hari ini. Boleh lewat telepon, boleh lewat chat. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kalau misalnya keluar rumah pakai masker, rajin cuci tangan. Dan jangan lupa untuk klik subscribe GPI Petra, serta komen, like, dan share ke teman-teman kalian semua supaya kita lebih semangat untuk membuat video dan mengupload ke YouTube channel GPI Petra. Oke? Sekian dari kita. Terima kasih dan sampai jumpa di minggu depan. Dadah!